bersama. Ini sangat menjadi rema dalam kehidupan saya bahwa Yesus Kristus adalah jawaban dari segala rasa kekhawatiran hidup orang percaya. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27, 31, dan 34. Saya lengkap-lengkap ya, saudara yang punya catatan silakan catat. Saudara ingat baik-baik, kenapa saya khawatir, kenapa saya tidak boleh khawatir, dan kenapa harus Yesus yang menjadi jawaban. Nah, saudara boleh catat semuanya, sehingga ketika kita sedang mengalami kekhawatiran, kita tahu jawabannya, kita tahu pertolongan Tuhan bagaimana, dan apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-6, ayat ke-27, ayat ke-31, ayat ke-34. Saya bacakan bagi setiap saudara sekalian yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Saudara boleh catat di rumah, nanti dibagikan. Bagi saudara yang ingin membagikan siaran live ini, sekarang juga boleh bagikan. Semuanya yang menyaksikan live ini, tolong bagikan siaran live ini di timeline Facebook teman-teman sekalian. Shalom, ada yang dari Jepang, baru bergabung. Mari kita baca dan dengar firman Tuhan. Matius 26 ayat 27. Dikatakan demikian, siapakah di antara kamu, kata Yesus ini kepada murid-muridnya, siapakah di antara kamu yang dengan menjadi khawatir sanggup menambah sejengkal saja pada umurnya? Ini pesan Yesus yang pertama. Siapakah di antara saudara dan saya yang dengan menjadi khawatir sanggup menambah sejengkal saja pada usianya atau pada umurnya? Ayat ke-31, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai? Ayat yang terakhir, ayat 34. Kita dengar bersama-sama, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang saya kasihi, yang saya banggakan, yang saya doakan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap dari kita yang namanya manusia pasti memiliki yang namanya perasaan di dalam kehidupannya. Siapapun kita, saudara mau pedagang, saudara mau bisnismen, saudara mau entrepreneur, saudara mau orang susah, saudara mau orang miskin, saudara mau orang kaya, saudara mau pemuka agama, saudara mau jemaat Tuhan. Siapapun kita yang namanya manusia pasti memiliki perasaan di dalam kehidupannya. Kita memiliki perasaan di dalam kehidupan kita, baik itu perasaan bahagia, baik itu perasaan sedih, baik itu perasaan takut, dan juga termasuk perasaan khawatir. Nah, ini yang mau kita bahas tentang kekhawatiran. Karena banyak teman-teman Facebook yang sedang menyaksikan live pada hari ini sedang mengalami yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran tentang keuangannya, kekhawatiran untuk biaya hidup, kekhawatiran untuk biaya makan, kekhawatiran untuk apalagi ya, rumah tangganya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mau menyampaikan firman ini, bilang kepada umatku bahwa jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, sebab aku adalah Tuhan yang menjadi jawaban dari segala kekhawatiran dan pertanyaan dari hidup orang Kristen, dari hidup orang percaya. Oleh sebab itu Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah satu hari. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tahu manusia tidak bisa hidup tanpa Yesus. Oleh sebab itu Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari, karena besok punya kesusahannya sendiri. Tetapi jangan lupa, meskipun besok hari memiliki kesusahannya sendiri, tetapi saudara dan saya tetap memiliki pertolongan Tuhan yang sama, tanggung jawab Tuhan yang sama, pemeliharaan Tuhan yang sama, serta berkat-berkat Tuhan yang sama. Yang setuju katakan amin untuk firman Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengetahui bahwa saudara dan saya memiliki rasa kekhawatiran.
Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak mau saudara dan saya pada akhirnya dipenjara oleh rasa kekhawatiran yang berlebihan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap dari kita pasti memiliki rasa bahagia, perasaan suka, perasaan sedih, perasaan takut, dan yang terakhir perasaan khawatir. Saudara dan saya pasti memiliki rasa khawatir. Dalam aspek apapun kita pasti punya kekhawatiran. Itu biasa di mata Tuhan. Tetapi saudara dan saya perlu ketahui dan perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan, tidak mau hidup anak-anaknya, hidup saudara dan saya pada akhirnya dipenjara dengan rasa kekhawatiran yang berlebihan. Itu yang Tuhan Yesus tidak mau. Setiap dari kita pasti memiliki rasa khawatir. Khawatir besok makan gimana ya? Besok harus bayar cicilan gimana ya? Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus nggak mau saudara dan saya sampai di penjara. Pikiran ini, jiwa ini, hidup ini pada akhirnya dipenjara oleh rasa kekhawatiran, dibelenggu, dikerangkeng, sehingga pada akhirnya kita stres sendiri, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu Yesus bilang, jangan khawatir, kesusahan sehari cukuplah 1 hari. Yesus nggak mau kita khawatir, saudara. Yesus nggak mau saudara dan saya dipenjara, bahkan dibelenggu dengan yang namanya rasa kekhawatiran. Siapapun saudara yang menyaksikan live malam hari ini, engkau pendeta kah? Engkau pelayan Tuhan kah? Engkau bisnismen kah? Engkau pengusaha? Engkau orang kaya kah? Orang susah kah? Orang miskin kah? Aku nggak peduli. Ingat pesan Yesus, jangan kita terlalu khawatir dan jangan mau kita dibelenggu dan dipenjara dengan rasa kekhawatiran yang berlebihan. Jiwa kita harus merdeka, pikiran kita harus merdeka, karena kita sudah dimerdekakan dengan darahnya yang suci, yang kudus. Saudara dan saya tidak boleh dibelenggu dengan segala kekhawatiran. Kenapa saudara dan saya tidak boleh dibelenggu dengan rasa kekhawatiran? Karena rasa khawatir dapat dipakai oleh iblis untuk menjadi senjata menyerang iman orang percaya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara terus hidup di dalam rasa kekhawatiran, kalau saya terus hidup di dalam rasa kekhawatiran, pada akhirnya setan dan iblis akan memakai rasa kekhawatiran tersebut untuk menjadi senjata untuk menyerang iman kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, iblis sangat licik sekali. Dia tahu kesempatan dalam kesempitan untuk menyerang orang-orang percaya, untuk menyerang anak-anak Tuhan, untuk menyerang pengikut-pengikut Kristus, untuk menyerang orang-orang Kristen. Ketika orang Kristen sudah khawatir, ketika orang percaya sudah mulai ketakutan, ketika orang Kristen sudah mulai ditekan, maka di situ iblis akan menjadikan kekhawatiran itu menjadi senjata untuk menyerang kehidupan orang Kristen, menyerang kehidupan orang percaya. Betul, roh di dalam kita lebih besar, tetapi kalau saudara dan saya terus dipenjara, terus dibelenggu, terus dikerangkeng dengan rasa kekhawatiran, dengan rasa trauma, dengan rasa ketakutan, maka di situ setan akan mengambil alih untuk mengambil rasa kekhawatiran dan dijadikan olehnya sebagai senjata untuk menyerang iman kita. Sehingga pada akhirnya kita berkata, Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak dengar doa saya, Tuhan itu lama menjawab doa saya, Tuhan itu ada nggak sih? Kok doa saya belum didengar-dengar? Kok anak saya belum dijamah-jamah? Kok usaha saya belum laku-laku? Kok saya belum dibuat kaya? Kok saya tidak diangkat-angkat? Kok pelayanan saya begini-begini mulu? Itu semua disebabkan karena rasa kekhawatiran yang terlalu berlebihan, yang kita pikirkan setiap hari, kita rasa setiap hari, sehingga pada akhirnya pikiran kita, hati kita, telinga kita, semua dipenjara dengan rasa kekhawatiran. Dan di situ iblis, di situ setan mengambil keuntungan untuk membuat kita pada akhirnya tidak percaya bahwa Tuhanmu hebat, Yesusmu hebat, firman-Nya hidup, firman-Nya berkuasa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menginginkan saudara dan saya gak usah khawatir-khawatir deh. Yesus tahu kita punya kekhawatiran, tetapi saudara jangan sampai dibelenggu, jangan sampai dipenjara, karena iblis bisa memakai rasa kekhawatiran untuk menyerang iman kita. Iblis akan coba bermain, bagaimana besok saya harus bayar cicilan Pak Pendeta? Bagaimana dengan keuangan saya di tengah pandemi global ini?
Bagaimana Pak Pendeta? Coba tolong kasih jawaban. Tuhan ada nggak? Tuhan hidup nggak? Yesus itu dengar nggak doa saya? Nah, kan akhirnya iblis giring kita mempersalahkan Tuhan. Iblis menggiring kita mempersalahkan Tuhan. Ini corona gara-gara Tuhan gak becus. Tuh, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita terus diikat dan dituntun dan dikerangkeng dengan rasa kekhawatiran, iblis akhirnya memakai rasa kekhawatiran menjadi senjata untuk menyerang iman percaya kita. Dan akhirnya kita berkata, gimana besok saya bayar cicilan? Gimana besok saya bayar tagihan? Bagaimana besok makan minum pakai saya? Besok saya mau kasih makan istri saya apa? Kalau saya nggak boleh dagang, kalau saya nggak boleh usaha, kalau semua mall ditutup, besok saya mau makan apa? Saya mau makan sampah, saya mau jadi gelandangan. Mikir dong pendeta, mikir dong Tuhan. Lu ada nggak Tuhan? Lu becus nggak jadi Tuhan? Ujungnya saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya di penjara dengan kekhawatiran, hidupnya akan diintimidasi oleh iblis. Sehingga pada akhirnya kita dipakai untuk menjadi senjata iblis untuk menyerang Tuhan dan mempersalahkan Yesus. Kenapa Yesus nggak dengar doa saya? Saya minta sembuh tapi nggak disembuhin. Karena kamu terlalu khawatir. Kamu nggak ingat firman Tuhan, tapi kita yang egois. Kita maunya sekarang, now and today. Padahal firman Tuhan di nats yang lain berkata bahwa semua indah pada waktunya Tuhan. Dalam hidup ini semuanya by in His time. Dalam waktunya Tuhan. Kita nggak bisa paksa Tuhan. Siapapun saudara mau konglomerat, saudara mau gembala jemaat, saudara mau siapapun, kalau itu bukan waktunya Tuhan, belum terjadi. Tetapi sebaliknya, kalau itu sudah waktunya Tuhan, tadi lagunya udah jelas, saudaraku bilang gini. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Gak ada yang bisa menutup pintu berkat kita. Gak ada yang bisa merendahkan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan yang udah angkat. Karena Tuhan yang sudah buka. Tapi kalau saudara hidup terus di dalam kekhawatiran, ketakutan, terus begitu, akhirnya otak kita capek, hati kita capek, sehingga pada akhirnya mengundang sakit penyakit, dan akhirnya hidup kita, iman kita lemah, dan kita terjajah, dan kita bisa terbunuh oleh karena rasa kekhawatiran dan ketakutan kita. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan mau ditipu oleh iblis. Jangan mau hidup kita dipakai oleh setan. Jangan biarkan setan makai kita. Hidup kita ini alat di tangan kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan iblis memakai hidup kita. Jangan biarkan iblis memakai kita menjadi alatnya. Dengan cara apa iblis memakai kita dengan alatnya? Dengan cara kita khawatir, dengan cara kita takut. Bagaimana dengan masa depan saya? Saya sudah diperkosa, saya bandar narkoba, saya bekas pelacur, saya bekas homo, saya bekas lesbi, saya bekas orang rusak, rumah tangga saya pernah bercerai, saya bekas korban pelecehan seksual dan sebagainya. Khawatir. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan terus khawatir. Apa yang kita pikirkan itu nggak mungkin terjadi, saudara. Betul, ada statement sesuai imanmu, maka itu akan jadi kepadamu. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, tidak selama-lamanya yang kita takutkan, yang kita khawatirkan itu terjadi. Justru sebaliknya, Tuhan kita tidak mungkin tinggal diam. Kalau burung pipit di udara, Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan. Bahkan Tuhan kasih makan, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Masakan hidup saudara dan saya yang sudah ditebus, didamaikan dengan sorga, dibela oleh Yesus, diangkat oleh Yesus, dipulihkan oleh Yesus. Masa Yesus nggak pedulin hidup kita? Impossible, saudara. Makanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita khawatir, kalau kita dipenjara dengan kekhawatiran, maka kita akan hidup di dalam asumsi-asumsi kosong. Sama-sama katakan dengan saya, kalau saya khawatir, semuanya sama-sama katakan dengan saya, kalau saya khawatir, maka hidup saya, pikiran saya, jiwa saya akan dipenuhi dengan yang namanya asumsi-asumsi kosong.
Kita pada akhirnya berasumsi, wah Tuhan nggak tolong saya, wah rumah saya, kontrakan saya nggak bisa bayar, pasti diambil, cicilan saya nggak bisa bayar, anak saya nggak bisa bayar sekolah, pasti berhenti. Akhirnya kita asumsi terus. Tahukah saudara bahwa asumsi adalah assumption is the mother of the confused. Asumsi adalah ibu dari setiap permasalahan. Jadi saudara jangan mau diikat dengan rasa kekhawatiran. Sehingga pada akhirnya saudara ketika sudah khawatir, saudara akan apa ya namanya ya, akan terus asumsi. Wah, jangan-jangan istri saya selingkuh, jangan-jangan suami saya selingkuh. Kan bener kan? Saya udah curiga, saya udah khawatir. Enggak. Saudara, mulailah tenang, jangan khawatir. We still have a great Lord. Kita masih punya Tuhan yang besar, namanya Yesus Kristus. Udah buang rasa kekhawatiran kita ke tong sampah. Terserah mau buang kemana kek, mau ke Bandar Gebang kek, mau buang ke laut kek, mau dibakar buang ke laut kek, kekhawatiran kita terserahlah. Saudara dan saya masih punya Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata kepada setiap kita, janganlah khawatir akan hari esok. Ingat ya, janganlah khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Yesus bilang kepada setiap kita, kesusahan sehari cukuplah satu hari. Gak usah ribet saudara. Mungkin ada di antara saudara yang berkata gini, Pak Pendeta gak ngerasain apa yang saya rasain. Saya punya hutang puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran. Saudara, saya juga pernah punya hutang, tapi saya nggak khawatir. Saya boleh punya hutang, tapi Tuhan saya, Bapak saya, namanya Yesus Kristus, nggak mungkin membiarkan saya berhutang. Karena firman-Nya berkata, anak cucu orang benar yang pertama tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu orang benar yang kedua tidak akan berhutang. Kalaupun dia berhutang, dia akan belajar dari kesalahannya dan dia akan memperbaikinya. Dan tahukah saudaraku terkasih dalam Tuhan, hutang saya dalam waktu yang singkat Tuhan kelarin. 70 juta, 100 juta hutang saya, Tuhan selesaikan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya capek mikirin, saya capek khawatir. Karena kekhawatiran tidak bisa memberikan jalan keluar. Kekhawatiran tidak bisa memberikan solusi. Kekhawatiran tidak bisa memberikan kita jawaban. Tetapi sebaliknya, Yesusmu dan Yesusku. Kalau kita percaya Dia, kalau kita percaya firman-Nya, kalau kita percaya arahannya, maka hidup kita akan mengalami ketenangan. Yang setuju katakan haleluya. Nah, ini pertanyaan bagi kita bersama. Pertanyaan pertama bagi kita bersama, mengapa hidup kita tidak boleh memiliki rasa kekhawatiran yang berlebihan? Ini pertanyaan bagi semua orang, bagi semua jemaat, bagi orang percaya. Loh, kenapa Tuhan just a human being? Saya cuma manusia biasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya diajar oleh Roh Kudus, saya diajar oleh Bapa di sorga, saya diajar oleh Tuhan Yesus. Why? Kenapa aku nggak boleh worrying, aku nggak boleh khawatir? Yang pertama, saudara boleh catat ada 6 perkara. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Saudara boleh catat sehingga ini bisa jadi rema dalam kehidupan kita. Kenapa saya nggak boleh khawatir ya? Kenapa saya nggak boleh takut ya? Yang pertama, karena saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Sama-sama katakan dengan saya memiliki Tuhan yang hidup. Saya memiliki Yesus yang hidup. Saudara nggak boleh khawatir. Saudara dan saya nggak boleh dipenjara dengan kekhawatiran. Karena saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Sama-sama katakan dengan saya. Yang pertama, saya nggak boleh khawatir karena saya punya Tuhan Yesus yang hidup. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya punya Tuhan Yesus yang hidup. Nggak mungkin Tuhan Yesus membiarkan kita. Nggak mungkin, saudara. Saya tidak percaya. Selama saudara dan saya tidak bodoh, selama saudara dan saya berjalan dengan hikmat Tuhan, selama saudara dan saya tidak nekat di tengah pandemi global seperti ini, kenapa saya nggak boleh khawatir? Karena saya memiliki Tuhan Yesus saya yang hidup. Penularan boleh semakin tinggi, tetapi saya yakin dan percaya, darah Yesus akan melindungi saya. Saya tidak akan tertular. Saya akan dilindungi. Itu yang benar, saudara. Saya nggak boleh khawatir, karena saya punya Tuhan Yesus yang hidup. Saya yakin dan percaya rumah tangga saya pasti akan dipulihkan. Saya yakin dan percaya suami saya akan diubahkan.
akan diinsyafkan. Saya yakin dan percaya, saya nggak boleh khawatir, istri saya pasti akan dipulihkan. Saya yakin dan percaya pasti ekonomi keuangan keluarga kami pasti akan dipulihkan. Hari ini benar semua sektor terhantam dengan badai pandemi global, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Saya nggak akan menyerah. Apapun keadaannya, saya nggak akan menyerah. Saya punya Tuhan Yesus saya yang hidup. Dulu saya boleh diperkosa sama orang, tapi saya punya masa depan yang cerah di dalam Yesus. Dulu saya boleh jadi bandar narkoba. Dulu saya boleh jadi orang yang gagal. Dulu saya boleh LGBT. Dulu saya boleh lesbian. Dulu boleh saya pelakor. Dulu saya boleh perebut bini orang, perebut laki orang. Tapi sekarang saya nggak boleh khawatir. Saya sudah diampuni. Saya sudah dikuduskan. Saya sudah disucikan. Bahkan Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan bukan rancangan kecelakaan. Saya tidak boleh khawatir, karena saya memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Saudara nggak perlu khawatir. Kalau orang dunia khawatir, biarin aja, karena mereka tidak memiliki jawaban. Tetapi saudara dan saya memiliki jawaban. Di tengah-tengah kekhawatiran kita, kita punya Yesus yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang bertanggung jawab. Saya nggak boleh khawatir. Kalau saudara punya anak sekolah di luar negeri, kalau saudara punya keluarga di luar negeri, cukup tutup mata, lipat tangan, berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhanku yang hidup. Aku yakin keluargaku yang di Manado, keluargaku yang di Papua, keluargaku yang di Ambon, keluargaku yang di Brunei, keluargaku yang di Sabah, keluargaku yang di Malaysia, keluargaku yang di Singapura, yang di Amerika, yang di Irlandia. Mereka semua dalam perlindungan Tuhan, dan tidak ada satupun yang tertular virus corona. In Jesus' name. Doa aja seperti itu saudara. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Yang kedua, yang Tuhan ajar saya, kenapa kita nggak boleh khawatir, saudaraku terkasih dalam Tuhan? Karena kekhawatiran hanya akan membuat iman kita lemah dan pada akhirnya mati, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita sering khawatir, iman kita lemah dan pada akhirnya iman kita mati. Mana Tuhanmu? Mana Tuhannya orang Kristen? Kok nggak ada yang sembuh, malah yang pendeta yang mati banyak. Orang-orang gereja ketularan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup ini suka-sukanya Tuhan. Kita nggak bisa atur Tuhan. Saudara dan saya nggak boleh khawatir. Yang saudara dan saya harus lakukan adalah tenang bersama dengan Tuhan. Orang yang khawatir itu pasti imannya lemah. Orang yang khawatir pasti imannya lemah. Cenderung mempersalahkan Tuhan. Cenderung mempersalahkan Yesus. Kelamaan Tuhan nolong saya Pak Pendeta. Susah nyari makan. Kalau saya nggak jadi pelacur. Kalau saya nggak jual diri. Kalau saya nggak jadi hostess. Saya mau kasih makan anak saya apa? Udah kelamaan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Orang yang hidup dalam kekhawatiran, dia cenderung hidup di dalam asumsi. Dia pasti mengalami kelemahan iman dan imannya pasti akan mati. Lihat deh, orang-orang yang khawatir pasti asumsinya lebih tinggi daripada tingkat kepercayaan dia kepada Tuhan. Dia akan terus hidup dalam asumsi. Wah, ini begini, wah ini begini, wah ini begini, wah ini begini. Akhirnya ya udah, karena nggak ada yang tolong, kayak khotbah saya minggu lalu, halal, haram, hajar. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa punya harta, yang penting saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Orang kalau kebanyakan khawatir, imannya tuh lemah. Dia mau dengar pendeta siapa, Benny Hinn kah? Dia mau dengar pendeta yang gede-gede kah? Dia nggak akan bisa masuk firman Tuhan karena khawatir. Orang yang khawatir tuh imannya lemah, mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Orang yang khawatir tuh mudah diombang-ambingkan oleh iblis. Tuh kan, Tuhanmu nggak jawab doamu kan? Tuhan nggak dengar doamu kan? Ya kan? Anakmu jatuh dalam narkoba gara-gara Tuhan nggak lindungin kan? Suamimu main sama perempuan lain karena begini kan? Istrimu main sama laki-laki lain karena begini kan? Anak-anakmu jadi pelacur karena begini kan? Karena begini kan? Akhirnya main asumsi. Sehingga iblis bawa kita supaya kecewa sama Tuhan. Supaya kita kecewa, sakit hati sama Tuhan. Kenapa usaha saya bangkrut Tuhan? Kenapa saya dipecat Tuhan? Kenapa saya udah menikah 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun, tapi saya belum punya anak? Khawatir. Imannya lemah. Padahal firman Tuhan bilang beranak cuculah. Artinya apa beranak cuculah? Artinya gak ada yang mandul di dalam tangan Tuhan. Tapi karena kita khawatir, akhirnya bener. Tuh kan Tuhan gak jawab doa saya Pak Pendeta. Saya udah nikah 5 tahun minta anak, boro-boro anak. Kantong aja kantong kagak ada.
Makanya Bu, suami-suami, jangan khawatir. Udah, istrimu sehat, suamimu juga sehat, dua-duanya spermanya sehat, tinggal berdoa. Nantikan waktunya Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan sudah mempersatukan rumah tangga saya yakin dan percaya Tuhan juga yang akan memberikan anak dalam rumah tangga saya. Kalau Tuhan sudah mempersatukan kami dalam rumah tangga, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan berkat, memberikan rumah yang gak ngontrak, tapi sendiri dikasih dalam nama Yesus. Tunggu waktunya Tuhan, tepat indah pada waktunya Tuhan, engkau akan menerima segalanya. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena roh yang ada di dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi hidup kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada yang mengintimidasi kita. Kalau ada suara bilang begini, tuh suamimu mandul nggak bisa punya anak, kamu udah nikah 5 tahun tapi nggak punya anak. Ingat firman Tuhan bahwa roh yang ada di dalam diriku lebih besar. Kita tolak dalam nama Yesus. Enggak. Saya yakin dan percaya suami saya, istri saya pasti bisa punya anak. Tuh lihat usahamu gagal, usahamu sepi, kamu gak diberkatin Tuhan. Tolak dalam nama Yesus. Usaha saya pasti rame, usaha saya pasti berhasil, usaha saya pasti diangkat Tuhan. Saya pasti dipromosikan Tuhan, saya pasti diangkat Tuhan. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Yang ketiga, kita memiliki roh yang lebih daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang keempat, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa kita nggak boleh khawatir? Kenapa kita nggak boleh dibelenggu dengan rasa kekhawatiran? Yang Tuhan ajar dalam hidup saya mau bagiin kepada saudara adalah karena kekhawatiran, tadi saya bilang, dapat dipakai oleh iblis untuk menyerang iman orang percaya. Saudara terus deh hidup dalam kekhawatiran. Nanti iblis, nanti setan akan memakai rasa kekhawatiran kita untuk menyerang pikiran kita, untuk menyerang iman kita. Orang yang hidupnya khawatir, iblis akan ambil alih rasa kekhawatiran itu untuk memakai kekhawatiran menjadi senjata menyerang iman kita. Jadi kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena kekhawatiran bisa dipakai oleh iblis untuk menjadi senjata menyerang iman kita. Saudara udah nggak usah khawatir. Hidup ini masih ada Yesus. Yesus bukan Tuhan yang pendusta. Yesus adalah Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan bilang kamu diberkati, maka kamu akan diberkati. Kalau Tuhan bilang, Yesus bilang kamu akan jadi kepala, kamu akan jadi kepala. Kalau Yesus bilang kamu akan terus tetap naik, kamu akan terus tetap naik. Kalau Yesus bilang kalau kamu akan punya anak, maka kamu akan punya anak. Kalau Yesus bilang hidupmu akan berkelimpahan, maka hidupmu akan berkelimpahan. Khawatir itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjadi senjata menyerang iman orang percaya. Yang kelima, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa kita nggak boleh khawatir? Yang kelima, karena kekhawatiran dapat membuat hidup kita pada akhirnya ragu akan firman Tuhan. Orang-orang yang khawatir, orang-orang yang diikat dengan kekhawatiran, dia ragu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan bilang begini dalam Filipi 4 ayat 19. Elohimku atau Tuhanku akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dan kemuliaan Kristus Yesus. Itu firman Tuhan udah jelas bahwa Tuhan kita akan memenuhi. Tapi karena kita khawatir, kita pada akhirnya ragu akan firman Tuhan. Kita khawatir terus. Buat yang jomblo-jomblo nih, buat yang jomblo-jomblo yang belum punya suami, belum punya istri, yang belum menikah. Kalau khawatir terus, kita pasti pikir, aduh selamanya saya jadi perawan tua nih. Aduh sampai selamanya nih saya jadi perjaka tua nih. Saya nggak akan punya suami, saya nggak akan punya istri, saya nggak akan mungkin nikah. Enggak, itu suara dari setan, saudara. Suara itu dari setan. Suara itu bukan dari Tuhan. Suara yang dari Tuhan bahwa manusia tidak baik seorang diri. Aku akan memberikan pasangan atau penolong yang sepadan. Makanya jangan sering khawatir. Aduh Pak Pendeta, umur saya udah 27, umur saya udah 30, umur saya udah 33. Saya gimana ya? Siapa yang mau sama saya, saudara? Saya punya teman kesaksian, ada orang umur 50 tahun, perempuan umur 50 tahun. Dia lagi jalan-jalan ke Belanda, bisa-bisanya Tuhan pertemukan dia dengan laki-laki yang masih muda. Nikah tuh orang perempuan umur 50 tahun. Makanya saudara jangan hidup dalam asumsi, jangan hidup dalam rasa kekhawatiran. Bayangin, perempuan yang usia 50 tahun aja masih laku, masih ada yang mau, masih ada yang mau nikahin. Itulah hebatnya Tuhan Yesus kita.
Ya memang sih secara medis. Ya tapi kan nggak bisa punya anak. Jangan batasi Tuhan dengan otak kita yang segede bakpao. Betul secara medis nggak bisa, tetapi ingatlah Sarah. Tapi kan itu kan firman Tuhan. Tuhan tuh masih bekerja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Istri saya itu divonis nggak bisa punya anak. Istri saya loh. Karena istri saya itu suka miara anjing, suka cium-cium anjing, suka bergaul dengan anjing. Terus istri saya juga punya menstruasi nggak lancar. Kadang-kadang istri saya menstruasinya 6 bulan sekali, setahun sekali, 2 tahun sekali bisa ya. Istri saya itu susah menstruasinya karena juga punya hubungan yang dekat sama anjing. Takutnya bulu anjing itu yang buat dia nggak bisa hamil. Tetapi bayangin saudara, sewaktu saya di Bali, saya diintimidasi sama setan, saya diintimidasi sama iblis. Waktu saya khawatir, saya diintimidasi sama iblis. Gila. Orang lain, engkau dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang lain. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, benjolan-benjolan hilang. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan lewat pelayanan hidupmu, Mario. Tapi istrimu tidak punya anak, kamu keluarga mandul. Waktu di Bali, saya diintimidasi di pikiran gitu. Wah, langsung saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya tolak. Langsung saya percaya apa yang kata Tuhan. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saya menikah 5 Desember. Istri saya hamil 1 Januari. Semua karena Tuhan Yesus. Saya diingatkan firman Tuhan Yesus bahwa beranak cuculah dan penuhilah bumi. Buat setiap kalian yang belum punya anak dan belum punya keturunan, ingatlah firman Tuhan bahwa kita akan beranak dan bercucu di muka bumi ini. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir, kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena kekhawatiran pada akhirnya hanya akan membuat hidup kita cenderung emosi dan berpikiran pendek. Orang-orang yang terikat dengan kekhawatiran adalah orang-orang yang pada akhirnya hidup di dalam emosi dan berpikiran pendek. Siapapun orang yang khawatir pasti pikirannya pendek, pasti gampang emosi. Pak, ini gimana apalagi corona, besok kita makan apa? Kamu cari duit dong, kamu belajar dong, kamu begini dong, kamu begini dong. Akhirnya pikirannya pendek. Akhirnya laki disuruh ngegarong, akhirnya laki disuruh nyuri uang perusahaan. Karena situasi lagi susah, situasi lagi sulit ekonomi. Makanya papa jangan diam aja di rumah. Ya habis keadaannya lagi begini, susah mah. Semuanya kena pandemi global. Ya papa ngapain kek? Cari duit dengan cara apa kek? Nah, orang yang diikat dengan kekhawatiran, orang itu maka akan berpikiran pendek dan cenderung emosi. Yang keenam, orang yang khawatir. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena kekhawatiran hanya akan membuat kita berpikir pendek dan cenderung emosi. Oleh sebab itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya saudara bisa mempelajari 6 hal itu. 6 hal dilarang untuk kita khawatir. Oleh sebab itu, saudara dan saya membutuhkan Yesus sebagai jawaban dari segala rasa kekhawatiran kita. Sama-sama katakan dengan saya butuh Yesus. Sama-sama katakan dengan saya butuh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi semuanya katakan dengan saya butuh Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita butuh Yesus untuk kita nggak khawatir, saudara. Nah, pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan kedua, ada 3 poin. Setelah itu saya tutup dalam doa. Mengapa harus Yesus yang menjadi jawaban dari rasa kekhawatiran kita? Coba lihat Lukas 5. Lukas yang kelima, Lukas pasal 5 ayat 4 dan 6.
Lukas 5 ayat 4 dan 6, mengapa harus Yesus Kristus yang menjadi jawaban dari rasa kekhawatiran kita? Kenapa harus Yesus? Kenapa nggak mertua saya? Kenapa nggak suami saya? Kenapa nggak orang kaya? Kenapa nggak gereja saya? Kenapa nggak gembala saya? Semuanya akan mengecewakan. Tetapi ketika Yesus yang menjadikan kita jadikan sebagai jawaban dari kekhawatiran kita, maka Yesus nggak akan mengecewakan. Mengapa harus Yesus Kristus yang menjadi jawaban dari rasa kekhawatiran kita? Jawabannya ada di Lukas 5 ayat 4 dan 6. Lukas 5 ayat 4 dan 6 saya bacakan buat saudara. Selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 4, ayat 6 dikatakan demikian. Dan setelah melakukan hal itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka pun mulai koyak. Yang pertama, mengapa harus Yesus yang menjadi jawaban dari kekhawatiran kita? Karena Yesuslah yang menyediakan segala apapun yang kita butuhkan. Yang pertama, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus menyediakan segala apapun yang kita butuhkan. Cerita ini bercerita tentang Simon Petrus yang sudah berlayar, nelayan, udah sehari semalaman mencari ikan, tapi tidak dapat. Buat seorang suami, dia wajib, kudu untuk menafkahi istrinya. Pada saat itu, Simon Petrus adalah penjala ikan. Pekerjaannya hanya nelayan. Jadi untuk memberi makan, menafkahi istri dan anak-anaknya, Petrus harus menyediakan makanan. Harus bisa berjualan, menjual ikan di pasar dan lain sebagainya. Tetapi udah seharian, Petrus nggak dapat apa-apa. Petrus ini ahli dalam nelayan, ahli dalam kelautan, ahli dalam ikan. Tetapi keahlian kita seringkali membuat kita nggak bisa apa-apa. Keahlian kita, kepintaran kita nggak bisa berbuat banyak. Makanya kita butuh Yesus dalam kekhawatiran. Petrus sudah mengalami kekhawatiran. Pasti Petrus bilang begini dalam hatinya sama murid-murid yang lain. Bagaimana ini? Kita nggak nangkap ikan. Anak istri kita mau makan apa? Kita mau dapat duit dari mana? Ikan nggak dapat. Kita udah mancing ikan, kita udah jala ikan seharian penuh, nggak dapat ikan. Artinya kita hari ini nggak dapat duit, nggak dapat berkat untuk kasih makan istri sama anak-anak. Ini latar belakang kisah ayat tersebut, saudara. Tetapi ketika Yesus datang, ketika Yesus menjadi jawaban dari segala kekhawatiran Petrus, ayat ke-6 dikatakan demikian. Dan setelah Petrus melakukan hal itu, melakukan hal apa? Yesus memerintahkan Petrus, makanya jangan pakai otak lu, jangan pakai kepintaran lu, jangan pakai kepandaian lu, jangan ngerasa hebat, jangan ngerasa paling ngerti tentang laut, jangan ngerasa paling ngerti tentang ikan, jangan ngerasa paling ngerti tentang yang namanya mencari ikan. Petrus khawatir. Waktu Petrus khawatir, Yesus datang. Petrus, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan dan jalankan perahumu agak dalam. Petrus sempat berkata begini, saudara. Setelah sepanjang malam, guru, kami telah mencari ikan, tapi kami nggak dapat apa-apa. Tapi Yesus bilang begini, nggak usah khawatir. Bawa perahumu ke dalam dan tebarkanlah di kanan. Apa yang terjadi? Ketika mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga pada akhirnya istrinya bisa makan, anaknya bisa makan, tetangga-tetangganya bisa makan, keluarganya bisa makan. Itu artinya Yesus merupakan jawaban dari segala kekhawatiran kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Petrus khawatir bagaimana kasih makan istri anak-anaknya. Tetapi Petrus bertemu dengan Yesus. Yesus memberikan makan bagi istri dan anak-anaknya. Yang pertama, karena Yesuslah yang menyediakan segala apapun yang kita butuhkan. Yang kedua, coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat ke-7. 1 Petrus 5 ayat ke-7 ini ayat kesukaan saya. Mengapa harus Yesus Kristus yang menjadi jawaban dari rasa kekhawatiran? 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan demikian, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memedulikanmu. Jadi yang kedua, kenapa harus Yesus yang menjadi jawaban dari kekhawatiran? Karena Yesuslah yang selalu memperdulikan kehidupan kita. Seringkali maaf ya, saya gereja kadang-kadang lupa memperdulikan jemaat. Saya sebagai gembala jemaat kadang-kadang lupa dengan jemaat. Maaf ya, saya ngomong jujur nih ya.
Saya nggak mau munafik ya. Kadang-kadang kita gereja juga lupa. Terkadang lupa sama jemaatnya. Pendeta lupa sama jemaatnya. Kadang-kadang mertua kita lupa sama kita sebagai menantunya. Kadang-kadang orang tua kita juga sering lupa sama kita anak-anaknya. Dan maaf ya, kadang-kadang anak-anak juga kalau udah berhasil lupa sama orang tuanya. Orang tuanya ditaruh di panti jompo, orang tuanya dibiarin. Kadang-kadang saudaraku terkasih dalam Tuhan, tetapi ada satu pribadi yang tidak ada kadang-kadangnya. Dia setia. Dia selalu menemani kita. Namanya Yesus Kristus. Yesus peduli atas hidup kita. Yesus peduli kok. Yesus peduli tentang keuangan kita. Yesus peduli sakit kita. Yesus peduli rumah tangga kita. Yesus tahu sekali. Yesus mengerti. Yesus peduli segala persoalan yang kita alami. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Yesus mengerti. Sekali katakan sama-sama, katakan dengan saya. Yesus mengerti. Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Yesus peduli. Kenapa harus Yesus? Karena Yesus peduli. Yesus peduli dengan suami kita. Yesus peduli dengan istri kita. Yesus peduli dengan anak-anak kita. Yesus peduli dengan keuangan kita. Yesus tahu saldo di rekening kita tinggal berapa. Yesus tahu beras di bakul beras kita tinggal berapa liter. Yesus peduli, saudara. Di tengah-tengah orang gak peduli, Yesus peduli. Oleh sebab itu selalu saya bilang, jangan tinggalkan Yesus. Sebab Yesus peduli atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir, saudaraku terkasih dalam Tuhan, setelah ini saya mau berdoa buat setiap kita bersama. Mengapa harus Yesus Kristus yang menjadi jawaban dari rasa kekhawatiran kita? Lukas pasal 12 ayat yang ke-7. Lukas 12 ayat yang ke-7. Ada banyak rumah tangga yang mau bercerai. Serahkan kepada Yesus, karena Yesus peduli. Jangan serahkan ke pengacaramu, jangan serahkan ke pendetamu. Nanti dulu, itu boleh. Tetapi yang pertama, ketika rumah tanggamu bermasalah, ketika istrimu bermasalah, ketika anak-anakmu bermasalah, ketika suamimu bermasalah, ingat, Yesus peduli atas hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, Lukas 12 ayat 7. Rambut di kepalamu juga terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada burung pipit di udara. Jawaban yang ketiga, mengapa harus Yesus Kristus yang menjadi jawaban dari rasa kekhawatiran? Karena yang ketiga, karena Yesuslah yang menjamin kehidupan kita untuk selama-lamanya. Dunia nggak bisa jamin kita, tetapi Yesus bisa jamin hidup kita. Hari ini, now and today. Dan bahkan until hari esok, Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Amin, saudara. Yesus menjamin kehidupan kita. Yesus menjamin kehidupan kita. Yesus yang jamin kehidupan kita. Selama saudara berhikmat, selama saudara tidak nekat, saudara tidak akan tertular COVID-19. Saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Selama saudara tidak nekat, selama saudara berhikmat, saudara akan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Saya percaya, saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti
sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yesus menjamin kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan sudah saya bagikan. Saya mengasihi saudara. Kalau saudara butuh untuk didoakan, saudara boleh ketik permohonan doa dan kirim permohonan doa saudara di inbox pesan saya. Saya akan melayani, saya akan mendoakan saudara. Siapapun saudara, terima kasih. Hari ini banyak teman-teman dari luar negeri, dari Irlandia ada yang nonton, dari Amerika, dari Inggris juga ada yang nonton. Teman-teman orang-orang Indonesia ya yang tinggal di Inggris ya, di Irlandia, di Taiwan, di Taipei, di Brunei, Singapura. Saya lihat reportnya banyak banget. Terima